Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Kita mau kemana, Kak? Berbagai pertanyaan bercampur aduk menjadi satu. Sedari tadi Rima melihat tuannya ini mondar-mandir tidak jelas. Menyiapkan koper dan juga isinya. Kayak yang mau keluar kota saja, pikir Rima. Kamu masih hafal alamat rumah aslimu, Rima? Maksudnya, rumah orang tuamu. Apa kurang jelas lagi? Rega geram. Ingin sekali sumpah serapah yang dia keluarkan. Rima tahu pasti tuannya ini kesal karena ditinggal nikah saat mau nikah. Tunggu, alamat orang tua. Untuk apa? Jangan sampai yang tadi diucapkan nyonya beneran bakal terjadi. Mana mungkin Tuan Rega ini mau menikahinya, iya kan? Bilang sama Rima kalau ini hanya dalam pikirannya saja. Saya sudah lupa. Bagus Rima. Mungkin hanya itu satu-satunya jawaban yang dapat mengamankan posisimu saat ini. Baiklah, kalau kamu tidak bisa menjawab, buat saya cari sendiri. Rega mengambil ponselnya. Ia menghubungi Bima dan menyuruhnya untuk mencari di mana keberadaan keluarga Rima saat ini. Ini keputusan yang besar. Namun, Rega yakin ini adalah keputusan yang benar. Menikahi Rima sama sekali bukan pilihan yang buruk. Kakak jangan bercanda, tegas Rima. Rega diam. Segala kesibukannya tadi kini ia tinggal dan menghampiri Rima. Memandang wajah yang selama ini sudah membantunya mengurus rumah. Saya tidak pernah bercanda. Apa kamu pernah lihat saya bercanda? Tatapan itu masih tertuju pada Rima yang hanya bisa menunduk. Rima menggeleng. Jantungnya berdetak 3 kali lipat dari biasanya. Kemasi barang-barangmu dan juga Rafa. Saya akan melamarmu ke rumah orang tuamu, tegasnya. Apa Kak Rega yakin? Tanya Rima ragu. Bantu saya Rima. Entah apa yang Rima pikirkan sampai-sampai kepalanya mengangguk menyetujui apa yang Rega katakan. Pertama kali menginjakan kaki setelah sekian lama meninggalkan desa ini. Orang-orang yang dulu mengusir Rima dengan tanpa belas kasihan, sekarang tengah memandang Rima terang-terangan, tak lupa bisikan-bisikan yang Rima yakini 100% kalau itu adalah bisikan-bisikan negatif. Rima menoleh ke arah Rega, memperhatikan tuannya itu yang malah bengong sendiri. Maaf Kak. Warga sini memang pedas-pedas mulutnya. Rima berbisik, perasaannya campur aduk. Rega hanya mengangguk sebagai respon. Dia sungguh kaget kalau Rima berasal dari desa ini. Dulu seingatnya waktu SMA dia juga pernah ke desa ini. Tapi ingatannya samar-samar, mungkin desa ini atau bukan. Ada 2 mobil yang ikut ke desa ini. Anis dan Bima ikut di mobil yang berbeda dengan Rima, Rafa dan Rega. Sedangkan Gina, dia tidak ikut. Katanya malas menginjakan kaki di desa. Rasa tidak tenang membungkus hati Rima ketika dia mengetuk pintu rumah dengan ragu. Assalamualaikum, Ibu, Pak. Rima mengetuk pintu sekali lagi. Tubuhnya bergetar karena rumah ini sunyi. Sangat berbeda ketika dia masih tinggal di sini. Tak lama handle pintu bergerak dan tertarik ke dalam. Pintu terbuka lebar menampakkan cinta pertama Rima. Mardi berdiri dengan tubuh kaku, menatap putrinya yang selama ini hilang dalam genggamannya, kemudian pandangannya beralih pada Rega dan beberapa orang lainnya. Percaya tidak percaya dengan apa yang matanya lihat sampai beberapa kali menggisik mata. Apalagi ketika mata Mardi menatap sosok pria kecil yang Rima peluk pundaknya. Matanya kian memanas. Desanya sejuknya Bang, bisik Anis pada Bima. Remaja itu tidak bisa mengerem mulutnya,
padahal masih suasana tegang yang Rima rasakan. Ia sejuk, apalagi itu ada burung bagus, balasnya sambil menunjukkan burung dalam sangkar berwarna biru. Rega menyenggol mereka berdua agar berhenti membicarakan hal yang tidak penting. Rega memilih melangkah menghampiri Rima dan berdiri di samping wanita yang berniat dia nikahi. "Assalamualaikum Pak," salamnya lagi karena ucapan salam pertama dari Rima tidak pria itu jawab saking terkejutnya. "Waalaikumsalam," jawabnya terbata. Nada bicaranya bergetar dan tertahan. Tak bisa menahannya lagi Rima dengan cepat menubruk tubuh Mardi. Memeluk bapaknya yang telah dia buat kecewa. "Rima minta maaf Pak," bisiknya pelan. Anis, Bima dan Rega memandang itu dengan kening berkerut. Apa sebegitu kangennya Rima sampai menangis saat bertemu kembali dengan orang tuanya. Mardi tersadar dia melepaskan pelukannya. Menyuruh Rega, Anis dan Bima untuk masuk ke dalam rumahnya. "Mari masuk." Mardi membuka pintu rumahnya lebar-lebar. Jujur saja, Mardi masih belum bisa menerima keadaan putrinya. Namun, rasa sayangnya kini lebih tinggi dan tidak tertutupi ego seperti dulu. "Ibu di mana Pak? Rima kangen." Mardi menunduk. Dia menunjuk pintu kamar agak ragu. "Ibu sakit, dia selalu menanyakan kamu nak." "Runtuh sudah." Rima langsung berlari membuka pintu kamar dan menghampiri ibu yang tengah terbaring lemah. Tidak terlintas sedikit pun tentang keluarga Rega yang kini tengah disambut Mardi. "Sebelumnya kami mau meminta maaf karena mungkin kedatangan kami begitu mendadak dan tiba-tiba. Jadi maksud kedatangan kami ke sini." Rega menyenggol Bima agar pria itu tidak melanjutkan ucapannya. Rega menangkap keluarga Rima ada yang tidak beres. Rega tidak ingin tergesa-gesa dan membuat orang tua Rima merasa terdesak. "Maaf atas kedatangan kami yang mendadak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rega. Saya dan keluarga berniat untuk bersilaturahmi dengan keluarga Rima Pak. Mohon restunya." Rega menunduk sebagai tanda penghormatan. "Untuk sekarang jangan langsung ke lamaran." Rega yakin ayah dari Rima ini masih terkejut dan masih belum bisa menerima setiap informasi. Jadi besok mungkin waktu yang tepat untuk melamar. Rima juga melarangnya untuk membawa barang hantaran. Ternyata ini alasannya. Keluarga Rima tidak seharmonis yang ia pikirkan. "Kalau begitu kami pamit undur diri dahulu." "Tunggu Kak." Rima keluar dari kamar ibunya. Matanya sembab. Binar wajahnya yang sudah redup kini bertambah redup. "Lanjutkan saja," ucap Rima pelan. Dia tidak ingin membuat bapak tidak merasa nyaman karena kehadirannya. Kedatangan Rima yang tidak diharapkan sudah pasti membuat kedua orang tuanya apalagi papanya marah. Meskipun dia sudah bertemu Nilam sang ibu yang tengah terbaring lemah dan Nilam sangat menyambut baik kehadirannya, tapi bapak Rima masih ragu apa bapak sudah memaafkannya. Rega mendekat, menepuk pelan pundak Rima yang terguncang. "Selesaikan dulu masalahmu Rima. Biarkan dirimu dan keluargamu tenang dulu. Kami akan cari tempat penginapan di sekitar sini. Besok kami akan datang lagi." Rima menatap manik Rega yang tajam. Laki-laki itu seolah tahu akan isi hati Rima yang bimbang. Rima mengangguk dia dan juga Pak Mardi yang masih diam kaku mengantarkan keluarga Rega ke pintu depan. "Tunggu sebentar, biar saya hubungi Pak RT. Di sini menyediakan tempat untuk para tamu," ucap Pak Mardi karena di kampung ini tidak ada penginapan. Kini Rima duduk di bawah ranjang usang yang Nilam tiduri. Wanita yang telah melahirkannya itu terbaring lemas. Ia juga percaya tidak percaya bahwa putri kesayangannya ada di depan mata. "Makan dulu ya." Rima mencoba menyuapi Nilam. Sudut matanya basah.
Rima sedih keluarganya tidak sebahagia dulu. Ini juga karena dirinya. Rima marah pada dirinya sendiri. Nilam tersenyum. Dia menerima setiap suapan yang putrinya berikan. Menepis semua kesalahan Rima dan berharap masih bisa dipertemukan dengannya lagi. Bahkan Nilam sama sekali tidak menanyakan tujuan Rima untuk pulang ke desa saking bahagianya. "Kamu baik-baik saja kan nak di sana?" tanyanya lemah. "Cucu ibu mana?" lanjutnya. Rima mengusap pipinya yang basah. "Rima baik bu, Rafa juga sedang tidur. Dia lelah saat di perjalanan tadi." Kening Nilam menyernyit, "Kamu sama siapa ke sini nak? Berdua saja kan?" Rima menghela napas, menunduk dan mengaduk-aduk bubur dalam mangkuk berwarna biru itu. Baru saja bibirnya terangkat hendak menjawab, Mardi membuka pintu kamar, wajahnya menatap Rima dengan serius. "Ada yang Bapak mau bicarakan sama kamu," ucapannya setelah dia mengurus tempat untuk Rega dan yang lainnya tidur malam ini. Rima mengangguk, hendak keluar dari kamar untuk berbicara di rumah tamu saja. Namun, Nilam menahan tangannya. "Di sini saja. Ibu juga mau dengar," pintanya. Mau tidak mau Mardi dan Rima mengalah. Mardi langsung duduk sambil memijat betis Nilam. Tidak mau memandang anaknya Rima walau rasa kangen masih ada. "Siapa mereka?" tanya Mardi memecah keheningan. Saat Nilam ingin bertanya siapa mereka yang suaminya maskut itu, Mardi dengan cepat menyela, "Ibu dengarkan saja. Jangan bertanya dulu." Nilam diam, dia tidak jadi menanyakannya. Jawab Rima. Mardi menekan sedikit suaranya karena Rima tidak kunjung menjawab. "Ini, mereka." Maksud Rima. Rima mengatur napasnya. Dia susah sekali berbicara saat ini. Mardi diam saja. Sekarang dia menunggu Rima menyusun kata-kata dahulu. Sebelumnya, Rima mau minta maaf kembali setelah apa yang Rima lakukan selama ini. Alhamdulillah keadaan Rima sangat baik. Rima juga tidak bisa datang ke sini kalau Kak Rega, Tuan Rima tidak mengantar Rima ke desa ini. Rima terdiam sejenak. Kak Rega mau melamar Rima, lirih Rima. Kembali menunduk, merasa malu karena dia pulang hanya untuk dirinya bisa menikah. Mardi dan Nilam terdiam, tidak tahu respon apa yang harus mereka berikan. "Kami berdua sudah memaafkanmu nak, tapi untuk menikah secepat ini. Kamu tidak terpaksa kan?" tanya Nilam lirih. Dia takut kalau pria yang akan menikahi Rima pria tidak baik. Rima menggeleng, Rega memang memaksanya, tapi entah kenapa dia merasa tidak keberatan. Selama ini Rega lah yang selama ini membantunya. Kalau tidak ada Rega, mungkin dia dan Rafa akan luntang-lantung di jalanan. "Apa dia tahu tentang Rafa?" tanya Mardi. Dan itu membuat Rima terkejut. Rega tahunya Rima seorang janda. Pria itu tidak tahu kalau Rafa terlahir tanpa ayah yang pasti. Rima menunduk, meremas tangannya dan mengangguk walau ragu. Tentu saja keraguan itu terlihat jelas oleh mata kedua orang tuanya. Mereka menghembuskan napas bersamaan, saling pandang dan setelah itu kembali memandang Rima. "Baiklah, besok Bapak akan bicara dengan pria yang akan menikahimu," ucap Mardi dan bangkit dari sana. Ekspresinya tidak biasa Rima gambarkan dengan baik dalam benaknya. Nilam mengelus tangan Rima, mengurainya supaya remasan itu tidak terlalu keras. Takut kalau tangan Rima lecet akibat remasannya sendiri. "Tidurlah, ini sudah malam." Sikap Nilam yang tenang mampu membuat Rima sedikit bisa bernapas. Yang sebelumnya dadanya terasa terhimpit beban. "Ibu juga istirahatlah." "Jadi ada maksud apa datang kemari?" tanya Pak Mardi serius menatap Rega. Meskipun sudah tahu jawabannya, namun
Dia ingin mendengarnya langsung dari Rega. Pagi ini, Rega kembali menemui Pak Mardi. Bermaksud untuk menyampaikan tujuannya. Kami datang kemari bermaksud ingin melamar Rima dan menikahinya dalam waktu dekat, jawab Rega begitu tegas. Matanya sempat melirik Rima yang tengah memangku Rafa. Waktu dekat, tanya Mardi mulai meninggikan suara. Semua yang ada di dalam rumah terkejut termasuk juga Bima dan Anis. Mardi melirik Rima tajam, kenapa harus waktu dekat, apa ada sesuatu? Tanyanya curiga, matanya memicing penuh selidik. Rima menggeleng. Dia hendak menjelaskan bahwa mereka tidak seperti yang Pak Mardi pikiran. Bukan begitu Pak, hanya saja undangannya sudah disebar. Jadinya Rima dan Rega harus menikah 5 hari lagi, balas Bima. Rega menoleh ke arahnya, mendelik kemudian mendengus, bisa-bisanya Bima berbicara seperti itu. Aduh, Bima meringis sebab Anis mencubit pahanya. Tak lupa tatapan tajam Anis hadiahi untuk Bima. Begini, sebelumnya ini semuanya serba mendadak. Tapi yang jelas, saya dan keluarga saya ingin melamar anak bapak yang bernama Rima, ucap Rega. Mencoba bersikap tegas, namun, tak arogan. Pak Mardi mengangguk, berulang kali dia tatap Rima dan Rega secara bergantian. Baiklah, tapi saya tidak bisa datang ke kota, jawab Mardi. Dia begitu kecewa karena Rima datang membawa kabar yang begitu mendadak ini. Rima terkejut, napasnya sempat berhenti beberapa saat. Kenapa Pak? Tanyanya bergetar. Mardi mengalihkan atensinya penuh pada Rima. Bapak akan nikahkan kalian berdua di sini. Setelah itu, kalian bisa rayakan pernikahan di kota. Bapak tidak bisa pergi ke sana, ucapnya. Tak urung Mardi juga sangat sedih. Namun, sudah terlanjur sakit hati. Rima datang kemari karena butuh dia untuk akad. Rima sudah tidak membutuhkannya lagi. Hanya itu yang terlintas di benak Mardi sekarang. Satu tetes jatuh membasahi pipi Rima. Sedih sekali karena sampai saat ini bapak ternyata belum sepenuhnya memaafkan kesalahannya. Rega mengangguk, dia tidak bisa memaksa calon mertuanya untuk datang ke kota. Kalau dia harus menikah dengan Rima di desa ini Rega tidak masalah. Baiklah, saya hormati keputusan bapak, jawabnya setuju atas permintaan Mardi. Anis dan Bima hanya bisa menghela napas. Kasihan sekali nasib Rega harus menikah dengan begitu ribetnya. Malam ini bapak akan adakan pengajian kecil-kecilan sekaligus persiapan buat akad besok paginya. Hanya riasan kecil dan juga syukuran sederhana yang bisa Mardi berikan pada sang anak di hari pernikahannya ini. Tak urung, Mardi pun merasa sedih hubungannya dengan sang anak begitu jauh. Namun, Mardi pikir jikalau dia menikahkan Rima dengan segera, maka tanggung jawab yang dia tangguh terhadap Rima akan sepenuhnya berganti dengan suaminya yang bernama Rega itu. Tatapan Rega yang begitu mantap meminta Rima di hadapannya langsung membuat Mardi tidak perlu berpikir keras. Mardi juga sudah salat istihoroh untuk membuat keputusan ini. Dan sekarang, waktu pagi tiba usai malamnya mengadakan pengajian sekaligus pengumuman pada warga kalau Rima akan menikah paginya. Meskipun banyak yang julid tapi, kampung ini menerima baik kedatangan Rima walaupun tidak sebaik menyambut tamu yang lain. Warga sekitar masih menganggap Rima perempuan yang akan mendatangkan musibah kalau dia tidak cepat-cepat pergi dari desa ini. Aib yang masih melekat dalam diri Rima tidak bisa sepenuhnya diterima di sini. Bahkan kepala desa juga sudah mengingatkan Mardi untuk segera menikahkan Rima agar Rima bisa cepat kembali ke kota karena warga desa banyak yang khawatir kalau Rima terlalu lama di desa. Memang sekejam itu kehidupan di desa. Banyak mulut yang akan berbicara. Hari ini,
di masjid desa dengan beberapa orang saksi. Hanya sedikit tamu yang datang. Akad akan dilaksanakan dengan hikmat. Tangan Rega menggenggam erat tangan kasar nan keriput milik Mardi. Terlihat jelas kegugupan sang bapak dari Rima itu yang akan menyerahkan tanggung jawab atas diri Rima pada lelaki pilihan anaknya. Ibu yang tengah sakit pun memaksa untuk ikut ke masjid walau tubuhnya lemah. Perasaan Rima campur aduk bahkan cenderung sedih. Kalau bisa memilih, Rima akan mengulang waktu saja dan tidak akan pernah pulang di malam hari waktu itu. Rima yakin kehidupannya jauh bahagia dibandingkan dengan kehidupannya saat ini. Rafa menggenggam erat dagangannya. Dia mengerti kalau mamah kesayangannya ini sebentar lagi akan menikah dengan Om Rega. Om yang membelikan kelinci juga memberikan tempat tinggal untuknya selama ini. Rafa terus mendekati Rima. Dia tidak merasa nyaman di saat orang-orang di sekitar sini terus memandang dirinya dengan tatapan menghujam. Rafa ingin segera ke rumah dan bertemu dengan kelinci-kelincinya. Suasana mendadak senyap. Rega menjabat tangan Mardi dengan mantap, mengucap ijab kabul dengan begitu lancarnya. Lembut namun tegas, gugup namun sama sekali tidak kentara. Rega terlihat begitu berwibawa. Rega melirik Rima sekejap. Perempuan dengan gamis putih sederhana yang membalut tubuhnya itu ternyata mampu membuat hari Rega berdebar. Mulai detik ini Rima dan Rega telah sah menjadi sepasang suami istri. Rega melepaskan tangan Mardi yang bergetar. Tangan dengan keriput itu mengusap air mata yang keluar. Harus menerima dengan lapang dada jikalau saat ini putri satu-satunya sudah dimiliki orang lain. Mardi dan Nilam hanya bisa mendoakan Rima dari jauh. Cium dong istrinya. Anis mencubit untuk sekian kalinya Pak Habimah. Laki-laki itu memang tidak tahu kondisi. Anis yang sudah tahu tidak ada yang beres dengan hubungan Rima dengan warga sekitar lebih banyak diam takut mengacaukan suasana tapi, lelaki di sampingnya ini malah asal nyablak tanpa tahu tempat. Alhasil kini semuanya memandang Bima sinis. Hari yang spesial ini berlalu begitu saja. Tidak ada kesan istimewa kecuali pelukan Mardi pada Rega yang begitu kuat. Bapak dari Rima itu menitipkan secara tersirat putri satu-satunya untuk Rega jaga. Jangan sampai Rega merusak Rima yang telah rusak. Mungkin itu pesan yang secara tidak langsung Mardi sampaikan pada Rega. Rega merasakan begitu kuat kasih sayang orang tua Rima pada Rima. Namun, seolah ada sesuatu yang menghalangi Mardi untuk mengungkapkan kasih sayangnya kepada Rima. Entah apa itu, Rega tidak bisa mengetahuinya. Kami akan kembali ke kota. Jika Bapak ingin menyusul kami ke sana. Ini alamatnya. Rega menyerahkan sebuah kertas berisi alamat rumahnya pada Mardi sebelum menaiki mobil untuk kembali ke kota. Di dalam rumah, Rima tengah mendekatkan diri pada Nilam sebagai tanda pamit. Tak lupa Rega sisipkan uang untuk orang tua lebih tepatnya untuk Nilam. Rega tidak berani memberikan langsung pada Mardi. Takut bapak dari Rima yang kini telah menjadi istrinya itu tersinggung. Usai berpamitan, kini Rega, Rima, Rafa, Anis dan juga Bima memasuki mobil dan siap untuk kembali ke perjalanan menuju kota. Sepanjang perjalanan Rima hanya terdiam, bingung untuk bertindak serta pikiran yang kalut. Apa baru saja dia mengambil keputusan yang salah. Namun, kini sudah terlambat untuk membatalkannya. Rega, tuannya sekarang telah menjadi suaminya. Kak, panggil Rima pelan. Rafa sudah tertidur di pangkuannya. Sementara Rega tengah fokus untuk menyetir. Aku ingin pulang kembali ke desa. Aku ingin mengurus ibu saja. Ibu sakit dan aku sangat bersalah kalau harus meninggalkannya seperti itu, ungkap Rima. Ada nada penyesalan dalam ucapnya. Dia tidak tahu,
Rega juga sedih menikahinya dengan cara seperti ini. Rega tidak mau membawa Rima jauh dari kedua orang tuanya, tapi kali ini berbeda. Situasi sedang mendesak semuanya. Rima harus kembali ke kota, bagaimanapun dia sudah menjadi istri Rega, dan perintah Rega wajib dia turuti. Kamu sudah jadi istriku sekarang. Aku mengerti dengan perasaanmu, Rima. Tapi, aku harap kamu menuruti semua perintahku. Urusan orang tuamu aku akan pantau dari jauh. Bila perlu, kalau bapakmu setuju, ibumu akan aku bawa ke kota dan mendapatkan perawatan yang layak. Tapi untuk saat ini semua itu belum memungkinkan. Kalimat terakhir Rega ucapkan dengan pelan. Mempunyai ibu seperti Gina membuatnya harus serba hati-hati memasukkan orang baru. Waktu membuat keputusan menampung Rima di rumahnya juga Rega kena semprot Gina. Tapi Rega janji, dia akan menjaga mertuanya dari jauh. Kamu baik-baik saja. Mau berhenti dulu atau menginap di hotel? Kamu lelah? Tanyanya seraya memarkirkan mobil. Anis dan Bima sudah melesat duluan. Bima ada keperluan penting besoknya. Yah, berurusan lagi dengan ayahnya. Entah apa itu. Rima menggeleng, lanjut saja. Tapi kalau kakak lelah, kita bisa istirahat dulu. Terserah kakak saja. Kita istirahat dulu di rumah makan. Perut Rafa sudah bunyi, ujar Rega senyum-senyum sendiri. Bukan perut Rafa yang berbunyi, melainkan perut Rima. Rega mengatakan demikian hanya untuk menggoda Rima saja. Akhirnya mobil ini berhenti di salah satu rumah makan. Memesan makanan dan makan bersama layaknya sebuah keluarga yang utuh. Rafa juga sempat canggung dengan status baru dengan pria yang selama ini dia panggil Om. Tapi untunglah Rega bisa membawa putra dari istrinya itu kembali pada sikap awal dan tidak terlalu canggung. Mesin mobil telah berhenti di pekarangan rumah Rega. Rega tidak langsung turun dari mobil. Dia malah memperhatikan wanita di sampingnya yang kini sudah menjadi istrinya. Setelah puas memandang wajahnya, Rega tepuk pundak Rima agar dia terbangun dari tidurnya. Rega lebih memilih untuk menggendong Rafa daripada ibunya keluar dari mobil. Membawa anak itu bak koala di depan dadanya. Rupanya Gina masih setia di rumah Rega. Ibunya itu belum pulang juga ke rumahnya sendiri, sedang tidak tenang ingin langsung mendengar cerita dari anaknya. Meskipun sebenarnya Gina amat tidak suka dengan Rima karena status jandanya, terlebih wanita yang sekarang menjadi menantunya itu sudah memiliki anak. Namun, semua itu kalah dengan rasa gengsi yang dia miliki. Gina lebih memperhatikan citra dirinya di mata teman-teman sosialitanya. Assalamualaikum, salam Rima pelan usai Rega membuka lebar pintunya. Gina langsung menyerbu mereka dengan berbagai pertanyaan. Rega sampai malas untuk meladeni. Dia hanya menjawab sekilas pertanyaan-pertanyaan tidak penting dari Gina. Rega sibuk berjalan ke arah kamarnya untuk meletakkan Rafa yang tertidur di kasurnya. Tadi ibu udah tanya Anis. Anak itu malah diam-diam aja. Kamu juga sekarang? Rega cuek banget sama ibu. Eits, anak ini mau dibawa kemana? Kamarnya kan di bawah, ngapain kamu bawa ke kamarmu? Tiba-tiba Gina menghalangi langkah lebar Rega yang hendak menaiki tangga. Rima juga bingung kemana Rega akan membawa Rafa. Rafa sekarang anakku Bu, apa salahnya Rega tempatkan di kamar Rega? Tidak bisa, meskipun kamu sudah menikah dengan dia dan sebentar lagi resepsi, kalian tidak boleh satu kamar. Gina berkata dengan menggebu. Rega berbalik. Seemosi apapun dia, Rega tidak berani untuk membentak Gina. Meskipun dia tidak terlalu penurut dengan apa yang Gina ucapkan. Tapi, setidaknya Rega tidak ingin memarahi Gina dengan masalah ini. Namun,
Gina juga salah, tidak apa-apa kan seharusnya mereka satu kamar. Tidak ada yang salah dengan maksud Rega untuk membawa Rafa dan Rima ke kamarnya. Kenapa? Tanya Rega dengan raut datar. Sesekali matanya melirik Rima yang hanya diam memperhatikan interaksi ibu dan anak yang menurutnya aneh. Pokoknya tidak boleh. Kamu tetap di kamar kamu Rega. Dan kamu Rima, tetap di kamar bawah sama anak kamu. Baik Bu. Rega hanya bisa menghela napas saat Rima membawa Rafa yang berada dalam gendongnya untuk dibawa ke kamar bawah. Mungkin untuk saat ini dia mengalah dengan keinginan ibunya. Tapi nanti, semuanya dia yang memegang kendali. Tidak ada yang bisa melarangnya ini itu termasuk Gina. Ibunya sendiri. Sudah kan? Mereka berdua sudah kembali ke kamarnya. Rega juga mau istirahat. Lelah dengan drama yang ibu buat sendiri. Gina terdiam. Tapi egonya mengalahkan semuanya. Memang, dia yang meminta Rega untuk menikahi Rima. Tapi, bukan berarti dia setuju dengan itu. Dia hanya ingin reputasi di depan teman-temannya aman dan tidak menganggap dirinya pembohong. Apa dia salah? Gina kali ini tengah sibuk mengurusi resepsi pernikahan Rega dan Rima yang akan diadakan di dalam gedung mewah. Ini juga agak mencekik kantong Rega sebab dia memang tidak sekaya orang-orang berdasi lainnya. Tapi karena Claviora yang notabene suka hal-hal yang mewah, Gina dengan semangat mendesak Rega untuk mengadakan resepsi besar. Gimana muatkan gaunnya? Tanya Gina terus membolak-balik tubuh Rima yang mengenakan gaun yang awalnya dibuat khusus untuk pengantin wanita, Claviora. Gaunnya cocok dengan warna kulit Rima yang tidak terlalu putih namun sayang, gaun ini agak pendek dan sedikit longgar di tubuhnya. Mengingat tubuhnya yang lebih tinggi dan tidak seberisi Claviora, pantas saja gaun ini terasa pendek. Aduh, minta jahit lagi untuk perbaikan. Untung saja tidak jadi besok buat cobain gaunnya. Masih bisa diperbaiki kan? Bisa nyonya. Bagus. Sudut bibir Gina terangkat. Selesai dengan semua urusan yang membingungkan Rima hari ini. Intinya dia harus siap dengan perlakuan dari Gina yang sekarang telah menjadi ibu mertuanya. Rafa, anak itu Gina titipkan pada Anis di rumahnya. Tidak ingin acaranya untuk membereskan pernikahan Rega terganggu. Sebenarnya Rima amat risih memakai gaun dengan begitu banyak pernak-pernik ini. Gaunnya memang indah namun ini sama sekali tidak mencerminkan diri Rima. Nyonya ini terlalu. Gak apa-apa. Ini bagus tahu. Pernikahan anak saya harus mewah. Meskipun kamu pernah menikah sebelumnya tapi, ini pernikahan pertama putraku. Harus spesial. Gina memotong ucapan Rima yang hendak mengungkapkan perasaan tidak nyaman saat memakai gaun pengantin. Rima hanya bisa menarik tipis sudut bibirnya. Gina salah. Ini juga pernikahan pertama untuknya. Rima tidak pernah menikah. Rima juga ingin pernikahannya spesial. Namun, kalau memang ini pernikahan kedua apa salahnya dia mengungkapkan pendapat. Tapi mau bagaimana lagi? Mendapatkan ibu mertua seperti Gina memang harus banyak bersabar. Detik demi detik terlewati begitu saja. Hari ini adalah hari besar bagi Rima dan juga Rega. Pernikahan di gedung mewah yang awalnya sang pengantin bernama Claviora kini berganti menjadi Rima Anindita. Pesta berlangsung dengan meriah dan juga hikmat. Rima menikmati semua yang terjadi dalam hidupnya. Namun, tak urung, dia begitu sedih karena keluarga sesungguhnya tidak dapat menemaninya di hari ini. Kak, panggil Rima pada Rega yang masih duduk datar di sampingnya. Rega menoleh, wajah Rima yang penuh riasan yang pertama kali menyapa netranya. Sempat terpana sejenak sebab Rima tidak pernah memoles wajahnya.
terlihat sangat berbeda. Ya, Rega kembali meluruskan wajahnya. Sibuk melihat-lihat sekitar, tidak ingin memandang wajah Rima terlalu lama. Tidak masalah walau matanya berhenti di mana ibunya, Gina, tengah asik berbincang dengan teman sebayanya, memamerkan bahwa kini putranya juga sudah menikah. Rafa tidak nyaman dengan nyonya, bisik Rima pelan. Rega mengalihkan pandangannya pada Rafa yang menggenggam erat dress yang dikenakan Gina. Wanita itu masih sibuk memamerkan hari ini pada teman-teman. Dia tidak memikirkan Rafa yang memandang tidak nyaman di sekitarnya. Tunggu di sini. Rega bangkit menghampiri Gina. Rima tidak tenang. Dari tadi dia sibuk mencari-cari di mana Rafa berada. Meskipun dengan mertuanya tapi, tetap saja. Gina tidak suka dengan mereka berdua. Rima khawatir Rafa diperlakukan tidak baik. Rega melangkah begitu cepat sampai akhirnya dia bisa menggenggam tangan kecil Rafa yang sekarang sudah melepaskan genggamannya pada dress Gina. Wih, baru nikah sudah punya anak nih Rega, istri kamu baik banget. Padahal masih muda, udah ngangkat anak orang lain aja, kata Jeng Maria. Tatapnya sengaja menggoda pengantin baru. Dan ucapan Jeng Maria tadi disambut oleh teman-teman Gina yang lain. Rega mendengus, dia lirik ibunya yang memberikan tatapan tajam padanya. Anak angkat apanya? Ini anak kandung Rima bukan anak angkatnya. Gina begitu jahat, hanya untuk reputasinya, dia sampai merendahkan Rima di hari pernikahannya. Ayo, Rafa kita pergi dari sini. Mamah menunggumu di sana. Rega menggenggam tangan kecil Rafa yang dingin. Dia biarkan ibunya dengan segala drama yang dia buat. Bersambung.